bahkan beasiswa-beasiswa ini sudah bisa didapat. Jadi itu tadi Pak Ronald. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan? Oh, silakan. Pagi untuk kita semua. Untuk nama lengkap saya Yohanes Gabriel Neo, tapi lebih familiar dipanggil Jeffrey. Jeffrey. Iya. Saya dari Nagekeo dan sekarang lagi urus tugas akhir di Universitas Nusa Cendana Kupang. Kemudian saya harus lebih awal mulai dengan kenapa saya harus hadir di Rote pada tiga minggu belakangan ini dalam kegiatan Direction. Bahwa kemudian saya mendapat informasi Pak Sherwin di dalam juga di grup itu, yaitu grup beasiswa NTT apa? Ya, BBAF NTT. Kebetulan saya juga di Nagekeo kan kami ada grup juga, grup itu mungkin diadopsi dari situ. Dari NTT kemudian turun ke Nagekeo. Saya mendapat informasi dari Kamira juga di tahun 2022 juga mengikuti Direction. Kamira yang kemudian sekarang ada lulus beasiswa ke Australia. Maria, dia panggil saya, dia kemudian kontak saya, bilang Jeff, nanti kamu ikut Direction karena 2022 lalu dan kakak hari ini terpanggil ke beasiswa untuk Australia. Dan saya harus bersyukur akan itu dan orang Nagekeo satu-satunya yang hadir dalam Direction tahun 2023. Tentang saya. Dan kemudian saya merasa hal yang luar biasa dari Direction. Walaupun saya memang awal, Pak Jeremy, saya pikir Direction ini dimulai dari nol. Artinya bahwa dimulai dari A, B, C, dan D. Daripada fase itu. Padahal itu jauh lebih di atas lagi. Padahal soal pengerjaan TOEFL dan lain-lain, saya langsung kaget, ini saya mau mulai dari mana? Serius, maksudnya ini kan sesuatu hal yang saya rasakan. Tetapi pada tataran tertentu saya merasa bersyukur bahwa kemudian saya bisa mencapai pada level itu. Pada bagian-bagian itu harus ikut. Jadi saya terima kasih untuk Direction dan terima kasih untuk Pemda Rotendao bahwa kemudian ini menjadi satu parameter di seluruh kabupaten seluruh NTT, menjadi alat ukur bahwa Rotendao dan Kabupaten Rotendao harus ditiru di setiap kabupaten. Kebetulan Pak Jeremy juga ada siaran langsung, saya pikir ini inspirasi untuk pemerintah Kabupaten Nagekeo. Pagi kita semua. Jadi dua ya, tapi tahun lalu itu ada dua atau tiga ya? Ada tiga. Jadi bicara tentang Direction memang Pemda Rote, tapi bukan hanya dikhususkan untuk orang Rote. Direction berbicara tentang bahkan SDM NTT sebenarnya. Karena tahun lalu ada beberapa dari kabupaten lain juga terlibat di dalam proses Direction ini. Jadi ini sebenarnya kehadiran ini pun juga memperkaya kita ya. Dan juga ini Direction ini pun juga kemudian menjadi pembicaraan di level alumni di tingkat provinsi, bahwa ini kemudian bisa menjadi contoh untuk bisa diterapkan di tempat lain. Kita menjadi proyek yang bisa menjadi contoh bagi tempat lain sebenarnya. Jadi terima kasih atas testimoninya Pak Jeffrey. Semoga teman-teman di Nagekeo pemerintah juga bisa dengar. Itu mimpi. Iya. 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 Jadi baik, ada lagi? Kebetulan asisten. Saya juga datangnya dari Kupang, mengikuti Direction di tempat ini. Kebetulan sebelum mengikuti Direction, karena wisudanya 2021, setelah wisuda 2022 itu saya sempat bekerja, kemudian di akhir tahun berhenti, dan di awal 2023 itu saya memutuskan untuk mempersiapkan diri untuk mendaftar LPDP. Waktu proses pendaftaran LPDP, saya mengikuti ujian TOEFL-nya itu di Colorado Bengkulu. Kemudian kalau di situ diberi promo untuk daerah afirmasi untuk mengikuti ujian TOEFL sebelum mendaftar LPDP. Nah, waktu saya apply di situ, kami mendapatkan materi juga, tapi materinya tidak begitu intens seperti yang ada di Direction. Kalau di Colorado, kami cuma diberi link YouTube, kemudian akses belajarnya sendiri. Kemudian kami diberi simulasi beberapa kali untuk melihat skornya tuh mengalami peningkatan atau tidak dari belajar sendiri di rumah. Tapi setelah sampai simulasi ketiga, saya merasa bahwa ini kayaknya tidak bisa ikut real test, soalnya skornya tuh belum cukup untuk mengikuti LPDP di daerah afirmasi. Kebetulan waktu bulan April teman saya dia share Direction. Saya berpikir bahwa Direction ini apa, mungkin karena saya bacanya beasiswa aja, saya berpikir bahwa oh pasti
ini adalah mempersiapkan diri untuk belajar TOEFL. Pemikiran saya seperti itu, dan saya sudah belajar sendiri. Berpikir saya bahwa tidak tahu pintar-pintar, ya saya bilang belajar sendiri, tapi bukan semakin pintar tapi semakin bodoh. Dan saya merasa bahwa ini tidak ada kemajuan. Untuk itu saya memutuskan untuk mengikuti reaction. Kemudian saya di WA oleh Pak Serun bahwa lulus administrasi, dan saya datang ke Rote bersama keluarga saya. Kemudian saya mengikuti tes di tempat ini bersama dengan mama dan bersama dengan mama dan saudara saya datang ke Rote. Tinggal di Rote Tengah. Kemudian datang ada toh saya di Rote Tengah, terus ikutlah mengikuti tes. Setelah mengikuti tes, saya pulang ke Kupang. Karena menunggu pengumuman yang begitu cukup lama, saya mendaftar lagi untuk mengikuti kelas di Colorado untuk mengikuti LPDP tahap 2. Tapi ternyata setelah mengikuti tahap 2, reaction pengumuman, dan saya memutuskan untuk tidak mendaftar LPDP dan tidak melanjutkan real test di TOEFL, dan saya memutuskan untuk datang di Rote. Dan saya sangat bersyukur, tidak ada segala sesuatu yang kebetulan. Dan saya bersyukur bergabung di reaction, karena di reaction ini saya benar-benar menemukan bahwa ini selama ini yang dicari begitu. Karena selama ini sepertinya belajar tidak ada kemajuan yang luar biasa. Tapi setelah bergabung di reaction, hari pertama saya datang pulang, telepon dengan mama, saya bilang, "Mama, ini kelas ini luar biasa," bilang mama. Teman-temannya tuh pintar-pintar semua di kelas, jadi mungkin berasa beda datang dari Kupang jauh-jauh dengan standar bahasa Inggris yang di bawah rata-rata. Jadi mama bilang, "Sudah apa itu namanya belajar." Karena kalau orang merasa pintar, pasti dia tidak mungkin untuk mau datang jauh-jauh untuk belajar. Tapi karena lu merasa bahwa lu belum pintar, makanya lu mau datang untuk belajar. Dan beta mengucapkan terima kasih untuk semua mentor, untuk Pemda Rote, dan semua yang sudah menerima saya jauh-jauh dari Kupang. Sambutan yang begitu hangat buat saya. Dan terima kasih untuk pembelajaran 1 bulan yang luar biasa ini. Banyak hal yang saya dapat, dan saya merasa bahwa bahasa Inggris saya semakin baik. Walaupun kalau mau membandingkan dari simulasi TOEFL beberapa ini belum mengalami peningkatan yang luar biasa, tapi menurut saya bahasa Inggris saya untuk menulis, untuk vocab, dan untuk yang lainnya mengalami peningkatan yang luar biasa. Dan hanya itu saja dari saya, dari jauh-jauh dari Kupang datang ke Rote, dan saya yakin setelah pulang ke Kupang saya akan tetap terus belajar, dan nantikan cerita saya selanjutnya mungkin akan tampil di layar. Terima kasih. Ikut reaction ya. Tadi Kak Yusni, ya Kak Yusni menyampaikan bahwa memang reaction ini bukan hanya tentang kelas dan belajar bahasa Inggris, tapi juga tentang komunitas. Komunitas yang saling mensupport satu dengan yang lain. Maka itu kenapa sehingga tahun 2022, reaction 2022 sudah ada nih. Ada Kak Dina dan Kak Grace yang nanti mungkin akan berbagi sedikit dengan kita. Karena mereka dalam proses ini kemudian menemukan teman baru yang punya satu semangat yang sama, visi yang sama. Dan selalu ketemu, ingat dari Kak Rosa dan dulu Bapak Jeremy, bahwa kunci dari Inbarang ini jangan pernah lu cari jalan sendiri. Selalu cari teman, sehingga dari teman itu kita kemudian bisa saling mensupport satu dengan yang lain. Jadi ini komunitas yang bukan saja habis setelah 2 minggu ke depan tes TOEFL, tapi teman-teman akan tetap terhubung dalam ini komunitas reaction 2023 yang tidak akan lepas sampai pada entah sampai kapan. Tapi itu kuncinya ya. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak akan pernah kalau kita berjuang sendiri, tapi kita saling mensupport satu dengan yang lain. Itu kunci daripada salah satu nilai reaction itu ada di situ. Jadi itu sudah disampaikan dengan baik oleh Kak Yusni tadi. Kotong lanjut ke yang lain ada? Terima kasih. Jadi sebenarnya belajar bahasa Inggris itu hanya sesuatu yang disukai sejak dulu. Tapi setelah belajar di reaction, satu hal yang saya dapatkan bahwa ini bukan hal yang hanya cukup untuk disukai, tapi sesuatu yang benar-benar harus dibutuhkan untuk hidup lebih baik di masa depan. Karena di masa depan bahasa Inggris punya punya level sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Jadi kalau kamu belajar bahasa Inggris hanya untuk karena kamu suka, kamu harus memperbaiki pikiran itu, dan ingat bahwa bahasa Inggris itu sesuatu yang dibutuhkan. Kamu harus improve diri kamu untuk harus tahu lebih banyak. Jangan karena menurut saya suka dan butuh itu tingkatnya terlalu jauh.
Jadi kalau hanya suka, lebih baik belajar atau dengar di rumah. Tapi kalau butuh, mari datang di Reaction karena mereka akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Yeay! Bahasa, tapi kuncinya adalah bahasa itu kemudian bisa merubah masa depan. Ya, itu kuncinya. Jadi bagaimana dengan bahasa itu kemudian membuka cakrawala berpikir, bahkan bisa membuka jalan kita untuk bisa studi di luar. Itu kuncinya. Jadi makanya dari awal kita tekankan bahwa ini bukan hanya tentang kursus bahasa Inggris supaya bisa bawa bahasa Inggris. Tapi kursus ini kepentingannya untuk mau education, untuk belajar, untuk meningkatkan pendidikan kita di tahap yang lebih lanjut. Itu yang dari awal makanya di Reaction ini tekankan. Jadi baik, terima kasih. Kemudian ada lagi? Cerita tentang Reaction. Jadi Reaction ini kali kedua saya ambil bagian di Reaction begitu. Tahun lalu saya sudah ambil bagian di Reaction, tapi tahun lalu itu ceritanya agak dahsyat ya. Jadi jadi penuh dengan cucuran air mata, wes. Karena tahun lalu karena bertabrakan jadwal dengan kepentingan dari sekolah, jadinya saya ikut 1 minggu session, kemudian di hari terakhir di minggu itu saya konsultasi dengan kakak-kakak mentor dan diberikan keputusan untuk di cancel begitu ya. Jadi tahun lalu tuh saya cukup sedih begitu karena baru pertama kali ketemu komunitas yang benar-benar satu bersama dengan teman-teman yang satu visi begitu, dan dia punya euforia dan aura di dalam kelas tuh kayak beda begitu, kayak memacu kita untuk benar-benar semangat untuk belajar begitu. Jadi tahun lalu waktu saya mau melepas ini Reaction saya sangat sedih begitu, tapi saya bersyukur sekali karena tahun lalu tuh saya dengan Sandi itu yang paling muda di kelas, tapi setelah saya mau pergi kakak-kakak semua yang tahun lalu sangat support begitu, sangat menyemangati. Ada satu kata dari Kak Ansi yang saya ingat sampai hari ini itu, bahwa dia bilang saat saya menangis sorenya, malamnya dia kirim chat ke saya bilang, Lastri tidak apa-apa, kadang penundaan yang dari Tuhan itu karena waktunya belum tepat begitu. Jadi mungkin Tuhan akan siapkan waktu yang terbaik begitu. Dan di titik ini, di hari ini saya bisa bilang bahwa memang waktu dari Tuhan itu yang terbaik. Karena kalau saya bilang tahun lalu kalau saya tetap ikut juga pasti hasilnya memang belum yang terbaik, tapi hasilnya mungkin tidak sebaik yang kali ini begitu. Jadi saya bersyukur. Kemudian saya ucap terima kasih juga untuk Kak Sherwin dan Ibu Marlin dari 5 orang mentor. Kak Sherwin dan Ibu Marlin yang selalu catch up dengan saya begitu, selalu kontak-kontakan. Jadi saya merasa tidak yang akhirnya terlepas, tapi saya masih tetap bagian dari Reaction pertama. Dan puji Tuhan saya diizinkan menjadi bagian di Reaction kedua tahun ini begitu. Jadi saya sangat bersyukur ketemu lagi dengan teman-teman yang satu visi lagi. Jadi saya merasa dapat plus banyak begitu, karena tahun lalu saya dapat banyak, tahun ini juga dapat banyak. Kemudian saya juga bersyukur karena sebelum saya ambil Reaction, sebelum itu saya ada sesi dengan Kak Sherin untuk persiapan IELTS begitu. Dan di situ saya benar-benar terbantu dengan banyak kosakata yang Kak Sherin ajarkan begitu. Karena kayak kata-kata punctual terus yang lain-lain itu saya istilah-istilah seperti itu saya kurang sekali, tapi di kelas yang kemarin saya dapat banyak. Akhirnya membantu saya di reading di kelas ini. Jadi saya bersyukur untuk itu, dan terima kasih untuk mentor-mentor yang sudah mengizinkan saya untuk bergabung lagi tahun ini. Dan saya bersyukur karena saya dipilih sebagai kapten. Tahun lalu saya melihat Kak Elis itu sangat luar biasa sebagai kapten, dan saya sangat bersyukur karena saya diberi kepercayaan itu. Mungkin dalam pelayanan ini masih kurang baik, tapi saya bersyukur sudah melayani teman-teman sebagai kapten di kelas ini. Jadi terima kasih untuk kami betul-betul evaluasi, kemudian nilai, dan kemudian kasih feedback ya teman-teman. Jadi itulah yang salah satu faktor yang istimewa pada Reaction adalah tadi komunitas dan juga support dari mentor-mentor yang ada. Nah, kita berharap suatu kali kelak kalau teman-teman pergi pulang kemudian akan bergabung di dalam jajaran mentor untuk kemudian kita tarik lagi yang lain untuk pergi keluar ya. Jadi semakin banyak komunitas ini, maka kita semakin menemukan banyak orang yang punya frekuensi berpikir yang sama. Maka dari situlah mungkin perubahan-perubahan kecil itu bisa dibuat, karena banyak orang punya pikiran sama, pasti
semakin besar itu komunitas pasti dampaknya semakin besar. Jadi itu tadi dari Kak Lastri. Ada lagi? Semua pencarian saya selama ini. Saya sudah sudah berjuang untuk study overseas ini cukup lama. Maksudnya memang salah satunya itu sebenarnya itu janji Tuhan. Walaupun itu dari Tuhan pun saya diizinkan dengan proses yang panjang. Itu bukan tanpa tujuan, tapi saya yakin bahwa mungkin itu belum belum waktunya Tuhan, kemudian mungkin belum menemukan jalannya Tuhan juga. Dan saya bisa mengatakan bahwa reaksi ini adalah jalan yang terbaik. Ya. Sudah Tuhan kasih ke saya, kan? Saya dalam proses perjuangan saya sebelumnya ini cukup berjuang dalam bahasa Inggris, kemudian di sini saya dapatkan, kemudian sebelumnya untuk mendapatkan seorang mentor untuk dibimbing saja itu kayaknya cukup setengah mati. Kalaupun kita dapat itu biasanya dia mentinya, jadi bukan langsung ke mentornya, itu biasanya mentinya dia yang maksudnya sudah dia bimbing, kemudian baru kita di offer ke mentinya. Dan di sini dapatnya bukan cuma 1-2, cukup beberapa, kemudian dengan komunitas yang satu vibe lah, saya bisa bilang bahwa satu vibe ini akan sangat mendukung saya, dan saya harap reaction ini akan menjadi titik balik saya dalam perjuangan saya selanjutnya. Mungkin bisa menjadi jawaban juga untuk perjuangan saya selama ini. Dan ya kalau bisa bilang saya cuma bisa bilang it's honor for me to have all of you to being a part of my journey to success. So, ya terima kasih banyak lah. Maksudnya dalam perenungan keseharian juga tidak henti-hentinya hanya bisa Tuhan terima kasih. Hanya mungkin itu yang maksudnya karena memang berjuangnya cukup lama, kemudian tiba-tiba kayak dikasih semua dalam waktu dalam waktu yang bersamaan ini, rasanya Tuhan terima kasih ya. Makanya untuk yang penyelenggara program ini saya secara pribadi sangat berterima kasih, dan untuk teman-teman semua ini adalah trust saya buat kalian adalah bahwa we are not too old or too young to do new journey. So ya, maksudnya ayo berjuang bersama. Kepercayaan saya kepada kalian adalah bahwa kalian juga akan menjadi orang-orang sukses ini. Akhirnya semua terpulang kepada teman-teman semua ya. Dan kadang-kadang memang kita dipersenjatai dengan semua amunisi dan kekuatan senjata terbaik pun, tapi kalau kita tidak memanfaatkan secara baik, pada akhirnya nanti kita itu menjadi sia-sia. Jadi semua kembali pada kita ya. Jadi itu terima kasih banyak atas masukannya. Kemudian berikut lagi ada permintaan. Ternyata di sini ada relasi kuasa ternyata. Ada pimpinan juga, ada yang pimpinan kemudian bawahan masuk ke dalam ini connection di kantor ya. Jadi untuk itu ada permintaan untuk Pak Iksan dari bos langsung kita kasih. Pak Ser minta untuk coba menyampaikan kesan-kesan yang diberikan. Nama saya Iksan. Saya saat ini bekerja sebagai fasilitator stunting di Bangka Kabupaten Rotendao. Kalau boleh jujur, memang secara pribadi saya tidak ada niat untuk mau melanjutkan studi. Salah satu kerinduan saya adalah ingin mengabdi kayak di pelosok-pelosok begitu. Jadi kayak untuk sementara waktu ada beberapa kayak lamaran untuk yang pengabdian di pelosok-pelosok begitu, namun belum dipanggil. Tapi setelah bergabung dengan Reaction 2023 dan berjalannya waktu, merubah pendirian saya yang awal itu tidak lanjut, jadi saya lanjut. Jadi yang saya dapat adalah tujuan pengabdian itu tidak harus bekerja di lapangan, tapi pengabdian yang mungkin tertunda bagi saya itu adalah mungkin lanjut dulu, setelah itu baru bisa mengabdi. Kalau mengabdi itu kan bisa di mana saja. Jadi sebelum saya gabung di sini juga saya sudah mengenal mentor-mentor yang luar biasa, Bapak Jeremy, Ade, Pak Sherwin, Ibu Rosa, Ibu Marlin, Ibu Rama juga sebelumnya saya sudah kenal.
dan kayak ada keinginan untuk nanti mudah-mudahan bisa seperti mereka begitu. Yeay. Pasti. Kayak ketepatan waktunya, terus kayak kinerja itu kayak terlihat berbeda sih dari yang lain. Jadi mungkin suatu saat saya bisa Kinerja di mana? Ya, kinerja di ya untuk pemerintah lah. Oh, kamu sendiri ngomong, bukan saya. Oh, thank you. Bisa dibuktikan. Bisa ya, beda ya? Siap. Jadi mungkin hanya itu dari saya, dan saya harap kegiatan ini terus berlanjut. Dan untuk teman-teman semua, seperti Kakak Jelis bilang tadi bahwa tidak terlalu muda atau tidak terlalu tua supaya jadi terus beta ingat juga pesan dari Mama Bupati bahwa belajar itu sudah ada batas usia. Jadi mungkin kita di sini ada yang masih muda atau masih tua, selagi sudah mungkin Senior. Ya, sudah senior. Kalau ada kesempatan untuk belajar, silakan ambil kesempatan untuk belajar, karena semua orang punya kesempatan seperti Ketom untuk belajar bersama-sama di Reaction 2023. Terima kasih. Iya. Masih ada yang mau menyampaikan? Tadi kan positif semua, mau negatif juga tidak apa-apa. Perlu yang negatif. Iya, kadang-kadang perlu yang negatif. Baik, terima kasih para mentor dan juga teman-teman semua. Saya minta maaf kalau bertuturnya kurang baik, tapi ya di tempat ini mungkin ada mentor yang akan membantu dalam memperbaiki tutur kata, pemilihan kata-kata dan sebagainya. Dalam reaction ini mungkin tadi beta kelewatan beberapa teman-teman punya kesan dan pesan. Cuman mungkin yang beta mau sampaikan adalah lebih ke fokus kepada Ketom, teman-teman yang sama-sama sudah dipertemukan dengan satu tujuan yang sama, satu harapan yang sama, bahwa Ketong sudah perlu susah-susah cari orang lah untuk kayak make community tadi yang kayak seperti mentor-mentor bilang. Sekarang semua sudah dikasih, Ketong sudah dibentuk, ya tinggal Ketong tolong jalan sama-sama. Beta minta tolong karena mungkin beta lebih banyak minta bantuan nanti. Terus tetap harus pure apa ya, jangan, kalau memang teman-teman mau sekolah jangan membohongi diri lah. Maksudnya tak usah tahu, artinya jangan lihat di sekitar terus bilang ngapain kan Pak Jeremy Su bilang kemarin, orang tanya Sudah posting di status? Belum Bapak. Pertanyaan ketiga. Siap salah. Jadi jangan membohongi diri sendiri. Kalau memang itulah desire, itu yang paling teman-teman inginkan, kejar sama-sama. Dan yang berikutnya, jangan bandingkan teman-teman dengan orang lain, tapi bandingkan nih. Mungkin ada yang bilang begini ulang-ulang ya, tapi tetap bandingkan dengan teman-teman hari kemarin, Masa lalu. karena beta sedikit berbagi mengenai reaction 1 bulan. Waktu datang tuh ada dikasih apa namanya, pretest ya, kasih di pretest itu benar-benar beta datang dengan pengetahuan bahasa Inggris dari game, musik, film dan lain sebagainya. Mungkin di sekolah pernah belajar, Pak Jeremy pernah tanya, pernah mata pelajaran bahasa Inggris berapa kali. Di kampus kita kuliah cukup lama ya teman-teman, jadi beta ulang bahasa Inggris teknik ada di kampus dengan Pak Theo Widodo. Pas Pak Theo kenal 4 kali, jadi selama 4 tahun beta selalu mengulang itu bahasa Inggris, karena memang soneng ngerti minimnya vocabulary dan lain sebagainya. Jadi di pretest itu, tapi mungkin ada faktor keberuntungan yang beta miliki sehingga teman-teman pada tabe saya sempat bercanda-bercanda juga, poinnya tinggi, tapi itu memang betul-betul hanya mengandalkan ya tanpa tahu yang benar seperti apa, tanpa tahu harusnya bagaimana. Nah, menurut beta itu sebuah negatifnya.
Negatifnya adalah kasihannya beta besok taruh itu keberuntungan di awal yang sehingga buat itu sangat tinggi. Jadi waktu diukur selama sebulan ini beta sejauh mana di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga beta merasa improvement walaupun sedikit 1-2 poin lah. Oke, beta ngerti bahwa TOEFL bagian listening harus buka mata, ya temukan dulu cara lah, intinya dikasih tips trik, fokus di orang kedua dan lain sebagainya. Di reading, baca saja untuk kalimat pertama di setiap paragraf untuk menemukan dan lain sebagainya, itu dapat ilmunya. Nah, di minggu ketiga beta mengalami sebuah masalah yang sangat-sangat mengganggu psikologis, yaitu structure and written expression. Selama ini beta hanya membaca soal dengan di mulut enak. Kalau di mulut enak berarti ini salah. Dan semuanya sirna, tidak bisa dilakukan seperti itu. Pembekalan ada sekitar 33 skill untuk written expression. Itu ternyata yang baru beta juga mengerti bahwa semakin lu merasa semakin lu tahu, bahwa semakin lu belajar, ternyata semakin banyak yang lu sudah tahu. Jadi itu jadi semacam bikin beta waktu kerja mid test ya, mid test sama post test kemarin itu menunjukkan bahwa memang guessing itu susah. Tapi yang beta sempat cerita juga sama Mr. Yudman dan teman-teman kemarin di kafe, dia bilang bahwa waktu sebelum tahu apa-apa beta guessing itu sudah ada masalah, sudah ada rasa bersalah. Ini tadi bilang kalau mulut rasa sudah enak, ini salah. Tapi ketika beta belajar bahwa hati kecil ini merasa bahwa kenapa lu harus menebak, harusnya lu menganalisa ini. Tapi ternyata ketika dia analisa dia sudah mampu. Jadi memang mungkin mentor juga sudah pada tahu bahwa beta memprogres itu entah turun atau naik atau sebagaimana, tapi yang pasti adalah dia belajar bahwa di sini ketemu bukan hanya bahasa Inggrisnya, tapi manajemen waktu, tips dan trik menemukan cara mengerjakan. Jadi beta titipkan lagi, mungkin semua orang sudah bilang terima kasih kepada mentor. Di sini beta mau kasih point of view yang berbeda bahwa teman-teman tolong dari skill yang ada, semua penjelasan dari Kak Yudman dan para mentor, temukanlah cara terbaik teman-teman untuk menyelesaikan itu semua soal dengan sangat efisien. Contoh, di test beta harus omong dari beta pribadi karena yang beta alami sendiri. Dari test dari 40 soal structure and written expression, beta hanya bisa membaca 30. 10-nya tuh 30 membaca dan guessing. Maksudnya, tapi di 10 nomor sisa belakang itu hanya benar-benar tanpa membaca langsung lingkar-lingkar. Jadi ya, tapi di akhir kemarin itu Mr. Yudman selalu bilang, kalian cuma punya waktu 36 detik untuk satu soal. Jadi beta men-challenge diri untuk setiap soal written expression dan structure 30 detik saja. Toh pada akhirnya juga sudah tahu. Daripada lu mengorbankan 3 soal, mendingan lu korbankan 1 soal untuk fokus di soal berikutnya. Jadi banyak tips dan trik yang sudah beta dapatkan juga untuk, jadi itu beta titip pesan untuk teman-teman yang ada, tolong keep in touch ya. Itulah pokoknya istilahnya. Jadi jangan yang pertama jangan membohongi besong pun diri bahwa kalau besong mau di luar negeri, tolong membantu satu sama lain untuk fokus, untuk sama-sama kejar mimpi. Yang kedua, keep in touch untuk semua, ketemu semua harus saling bantu. Jangan malu, jangan membandingkan besong pun diri dengan orang lain, tapi lihatlah ke belakang, besong ngerti kan ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Terus yang terakhir, ya semua mau bisa sekolah toh, jadi yang harus dilewati ya mungkin TOEFL, setelah itu IELTS lah. Jadi temukan secepatnya teman-teman posisi paling nyaman untuk mengerjakan itu soal, tapi beta yakin semua pasti akan menemukan untuk bisa menyelesaikan itu. Di poin yang terakhir untuk mentor dan Kak Yudman, terima kasih banyak sudah meracuni ketong dengan hal yang sangat baik. Mohon maaf
kalau secara pribadi Pak Jeremy minta maaf, mungkin agak sedikit badung, agak sedikit nakal, tapi percayalah semua yang mentor-mentor tanam itu kasih itu ketong tanam dalam ketong pun diri, dan tetap siram ketong, tetap kasih pupuk di ketong, bantu ketong, karena itu bentuk tanggung jawab mentor menurut beta, karena sudah merajuni. Jadi mohon bertanggung jawab untuk pimpin ketong. Gagal sama salah, tapi tolong jangan lepaskan teman-teman semua, termasuk beta. Terima kasih. Untuk kita bisa perbaiki ke depan. Silakan, bebas untuk berbicara. Oke, ya, dari Pak Rora, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama kami juga atas nama partisipan, kami juga berterima kasih untuk Pemda yang sudah memfasilitasi kami. Paling tidak tujuan reaction ini untuk kami bisa bersekolah ke luar negeri. Jadi ini adalah satu program yang bagus. Kami berterima kasih, dan juga seperti yang tadi Pak Adi sudah omong, pioneer dari kegiatan ini awal itu, karena beta juga sempat awal ikut walaupun terseleksi oleh alam, jadi ya akhirnya mundur. 12 tahun. Ya, tapi itu berawal dari inisiatif dari Bapak Jeremy yang memang merasa punya tanggung jawab terhadap kami yang ada di Rote. Ya, tentunya itu untuk membangun Rotendao ke depan. Jadi kami berterima kasih untuk pemerintah juga sudah mengambil program ini sebagai program utama dari pemerintah. Yang berikut menyangkut waktu, karena semakin banyak kita belajar tentu kami masih bisa semakin meningkatkan kemampuan kami dalam bahasa Inggris. Tentunya kami butuh juga lebih banyak waktu, dan harapan saya juga setelah ini masih ada jeda waktu beberapa minggu sampai kami tes. Mungkin harapan kami untuk para mentor para mentor bisa mempersiapkan kami dengan lebih sering simulasi. Ya, karena beda situasi antara kita belajar teori dengan kita langsung tes. Jadi mungkin lebih sering simulasi tes ini, kita makin terbiasa dengan suasana tes nanti. Nah, itu harapan, karena memang masih banyak juga yang perlu kami tingkatkan. Walaupun sudah ada peningkatan dari hasil pelajaran beberapa 1 bulan ini. Yaitu harapan kami, dan mudah-mudahan reaction ini bisa berlanjut terus. Semakin banyak putra-putri daerah yang bisa sekolah di luar negeri, kan semakin bagus untuk membangun Rotendao. Itu saja. Terima kasih.